Fishmania, kali ini saya melihat video dari saya mereview tentang video dari Brie Adere tentang 5 hormon penting dalam diet, terutama baik yang ingin fat loss maupun yang ingin bulking atau menambah massa otot. Apa saja sih 5 hormon penting yang bisa membantu ataupun menghambat proses pembentukan tubuh kita, baik itu dalam mengurangi lemak maupun menambah massa otot. Brie Adere akan mengulasnya dalam video ini yang telah kita sematkan teks bahasa Indonesianya. Sebagai kesimpulan dari ini, teman-teman, saya membuat satu kesimpulan bahwa seolah-olah kita selama ini punya pemahaman tentang kita menyalahkan kalori. Kalau kalori tinggi itu berarti jelek, kalau kalori rendah itu berarti bagus. Tapi dengan informasi yang ada hari ini, kita bisa lihat ternyata tidak begitu. Kenapa? Karena ketika kita justru fokus kepada low kalori ya, tapi ternyata taunya nggak puas kitanya. Kalau kitanya nggak puas, akhirnya kitanya justru malah merasa terpaksa. Ingat kan, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Terjadi nuansa keterpaksaan di sana. Maka apakah bisa nggak berlangsung jangka panjang? Makanya kenapa ada orang bilang apa? Diet, 95% orang yang berdiet selalu gagal. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang. Gitu. Nah, jadi siapa dong yang bisa bikin kenyang makanannya? Nah, kita lihat di situ. Makanya kenapa dia merekomendasi yang namanya low carbs, high fats. Tapi dengan catatannya, pilihan lemaknya tentunya harus yang baik. Ya, jadi ini nggak boleh salah. Karena kebanyakan kita lemaknya justru adalah lemak-lemak yang kalau bisa dikatakan yang proses. Nah, lemak yang proses itu dalam arti apa? Sebagai contoh misalnya minyak sayur. Misalnya, sayur kalau kita peras sebenarnya untuk dapetin minyaknya kan susah ya. Nah, makanya perlu sebuah proses pemanasan yang tinggi untuk akhirnya si sayur, si jagung itu misalnya corn oil gitu misalnya, untuk akhirnya menjadi minyak gitu. Berbeda sama mungkin misalnya kayak kelapa, kan gampang ya, mudah. Makanya saturated fats. Tapi kalau seandainya sayur prosesnya terlalu panjang dan terlalu lama, maka terjadi yang namanya damage food, atau yang terjadi namanya kerusakan daripada makanan itu jadi semakin tinggi. Makanya kenapa melalui proses tersebut akhirnya kualitas lemaknya itu tidak baik dibandingkan dengan lemak yang memang asli nyata. Apalagi misalnya dari hewani, lemaknya nyata langsung. Kayak keju kan dari hewani langsung. Makanya kenapa nilainya jadi baik, bagus di sana gitu ya. Tapi teman-teman sekali lagi, pilihan keju juga mesti dijaga gitu ya. Dan intermittent fasting kalau berbicara simple sederhana lebih kepada bahwa makan kita kan bangunnya 16 jam, tidurnya 8 jam. Kita cuma nggak makan 8 jam, tapi 16 jam kita makan terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu kita balik. Gimana caranya pelan-pelan sampai akhirnya waktu makan kita lah yang lebih sedikit angka atau durasi waktunya dibandingkan dengan waktu kita tidak makannya gitu ya. Nah, jadi tidak makannya lebih banyak daripada waktu makan. Maksudnya itu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang mau saya katakan. Di satu sisi teman-teman senang ya dengerin video saya, wah iya termotivasi gitu ya dan sebagainya. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana strategi teman-teman untuk mengaplikasikan yang namanya informasi yang saya berikan kepada teman-teman untuk benar-benar diaplikasikan ke dalam perilaku kita sehari-hari. Pada saat itulah nanti yang terjadi adalah respon hormon kita terhadap pilihan-pilihan makanan yang kita makan. 4 elemen daripada pilihan makanan kita, ya kan, ada sumber, jenis, ada timing, ada jadwal, termasuk jumlah dan sebagainya. Itu tadi yang saya katakan, nanti dialah yang akan mempengaruhi behavior atau perilaku kita. Karena perilaku kita kalau dalam hormon dipengaruhi oleh kurang lebih ada 5 yang berperan nih, hormon yang cukup berperan kalau teman-teman tahu. Ghrelin adalah yang hormon lapar. Nah, itu tergantung daripada timing dan juga pilihan makanan kita. Leptin adalah hormon kenyang, nah gitu ya. Nah, insulin adalah main hormon yang berhubungan dengan metabolisme karena dia storage hormon, salah satu fungsinya selain daripada regulasi hormon yang lain. Kortisol ini hubungannya sama stres. Kalau teman-teman tidak melakukan dengan cara yang dengan senang hati tapi dengan susah hati, nanti akan berpengaruh karena kortisol berhubungan dengan insulin. Nanti gula darahnya jadi naik kalau kita stres. Dan human growth hormone berhubungan dengan fat burning. Kalau seandainya kita melakukan salah satunya misalnya intermittent fasting. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian paham ya, ini sekedar informasi yang kelihatannya berbelit-belit banyak, tapi teman-teman bisa ambil tangkap. Intinya sekali lagi adalah bahwa betul memang kita kalau bisa kalorinya rendah, tapi di sisi lain kita harus punya kualitas makanan yang baik, yang berkualitas, di sisi lain juga mengenyangkan, tapi di sisi lain juga kita juga pintar untuk memilih karena terjadinya kehadiran insulin yang terlalu sering. Nah, pada saat itu nanti akan berpengaruh kepada metabolisme di dalam tubuh kita. Makanya kenapa orang bilang resistensi insulin mempengaruhi sindroma metabolik yang berhubungan dengan berbagai penyakit
jantung, pembuluh darah, dan sebagainya yang menjadi klaim-klaim daripada asuransi komersial dan asuransi sosial yang terjadi hari ini. Bukan hal yang bijaksana. Akhirnya negara harus subsidi dan sebagainya karena rakyatnya ulah perilakunya makannya kebanyakan gula, kebanyakan karbohidrat. Jadi informasi ini saya mau sampaikan teman-teman sekalian, lebih kepada mengajak teman-teman, yuk kita pelan-pelan kurangi yuk konsumsi gula yang terlalu berlebihan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Silakan tonton videonya. Setujukan dalam bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Memang kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melatih terhadap diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joe Puafu, bersama Binara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.